Kenapa kok tiba-tiba cari dukun untuk ngobatin kau? Iya, soalnya udah di boykot bang. Sama? Berobat. Sama orang-orang di sosmed. Oh, jadi ini mau cari pengobatan Pengobatan alternatif. Kok nggak boleh ke tenaga medis lagi? Silakan. Biasa sebagai orang yang berkecimpung di dunia kesehatan, saya tersinggung banget Oh, sih. tersinggung banget. Di bagian mananya tersinggung? Bagian Itu sedang bakar dokter itu. tadi. Oh, bagian dokter. Yang mana? Yang itu, potongan itu, bagian kesehatan. Iya. Itu. Tapi mengganggu nggak secara ekonomi dengan keadaan, bukan keadaan apa ya, dengan kesenangan Anda untuk ribut ini? Secara karir ya? Secara karir. Mungkin mengganggu. Man, coba kau melihat ke sana lagi. Anjing. Kenapa? Kenapa Bang? Ini kau melihat di kamera nanti. Coba kau cek di kamera. Jangan Tidak. Lihat kamera ini. Kupurang itu macam orang tuna loh. Bang, nanti editor mulai kurang ajar, Bang. Editor mulai kurang ajar. Kemarin yang Bang Cuping yang cerita lagi ngobrol-ngobrol orang yang hilang. Saya hilang betulan, Bang. Di sini dikasih hilang. Tiba-tiba saya jadi ini dibikin diganti tuna, Bang. Tidak, saya lihat macam sama tambah sambal colo-colo di sebelah. Tidak. Kok kalau menghadap begini kau pernah kayak orang tuna loh. Tidak usah. Tidak, kau tidak rasa begitu? Tidak, kerang manusia, Bang. Kerang tuna berarti bau angis ke sana. Tidak. Iya, Bang. Tapi abang ada merasa badan sekarang fit. Cuaca pancaroba begini. Fit ya? Alhamdulillah. Itu weight 50 di bawah. 50 kali push up di bawah. Capek lah. Iya, saya juga mulai olahraga, bugar. Saya lihat memang kau punya badan ini agak naik sekali. Masa iya? Bukannya turun? Perut. Masa, Bang? Naik. Bukannya turun ya? Naik. Turun ya? Naik. Kau tinggal turun, naik. Turun naik. Kok olahraga ya? Kelihatan kok badan perut naik. Iya, olahraga jaga makan juga sedikit-sedikit. Kok lebaran kemarin bikin apa saja? Tidur. Kok lebaran di mana? Di sini. Di sini? Iya, di rumah ini. Di rumah terus saya bawa kue-kue kering ini. Kue kering. Tomi Baba bangsa. Saya sekarang kalau sebut kue kering tidak bisa satu kali. Di otak saya Tomi Baba. Dan langsung otomatis ngeblank. Otomatis langsung kayak anjir. Assalamualaikum. Masuk. Misi. Mari. Ada dukun alternatif di sini? Ya, dukun alternatif itu gimana? Dia alternatif apa? Iya, artinya kau sudah pernah ke dukun tapi kau mau ke dukun yang lain. Bukan, ini buat pengobatan alternatif. Saya lagi mau cari soalnya udah di boykot saya. Duduk. Pengobatan. Duduk. Kasih rapat pintu. Oke. Kenapa kok tiba-tiba cari dukun untuk ngobatin kau? Iya, soalnya udah di boykot bang. Sama? Berobat. Sama orang-orang di sosmed. Oh, jadi ini mau cari pengobatan alternatif. Kok nggak boleh ke tenaga medis lagi? Silakan. Ini dia cari abang. Abang dukunnya. Iya. Ini gaya-gaya begini yang makin menyuburkan pikiran masyarakat. Kalau ini ada yang mau dukun. Tidak, maksudnya itu isu-isu yang sudah lama naik lagi. Isu yang lama naik lagi. Lihatlah ke saya. Apa kau? Ya, sekali dibikin isu kalian up terus. Isu padahal fitnah. Ya kayak senjata-senjataan. Lah itu kan bukan fitnah. Bodok. Nah, ini kalian selalu Bukan fitnah dong. Bukan. Beda kalau saya kan ini fitnah. Kok bukan fitnah? Saya ada fotonya kok pegang senjata. Karena Anda bilang, Mama, itu dulu pegang senjata. Foto-foto pegang senjata. Saya cuma ikut dari kritik ya. Giliran saya bikin ke dia, tidak boleh. Bang Adi juga ada foto megang senjata.
Nah, makanya Yang kenapa Kapolsek saya? jadi foto. Kapolsek jadi foto. Tapi Bon, itu Iya, memang kok ini apa? Pendapatmu itu solid itu untuk masalah itu? Atau kok memang Udah cari-cari? langsung masuk ke pendapat aja nih, Mas. Tidak, karena tawarkan minum dulu karena dia akan jawab ini dekat. Jadi minum dulu. Ambil minum dulu. Oke. Ini nanti Abang taruh baca-baca. Aman. Baru Buat, dia minum. buat kesehatan. Siap, betul. siap, siap. Kesehatan khususnya paru-paru, Butuh jantung. Bapak kalau mengobati butuh wasak? Wasak boleh? Wasak boleh ya. Ada wasak. Ini ada pengobatan wasak. Ini obatnya. Oh, Ya, iya, wasak. oke. Ini lewat sini, perantaranya lewat sini. Wasak. Wasak ini. Ini. Kau sudah pernah makan wasak belum? Belum. Wasak. Ini wafer sagu. Sana rasa stroberi, ini rasa Abang vanila. yang ambil, abang yang pilih, baru. Terserah. Abang oles pakai tangan, baru kasih. Ambil aja itu langsung sudah Oh, jalan. ya. Sudah semua Sudah, udah di sudah. jampi semua. Iya, sudah. Ya itu rasa vanila. Ini vanilla. Kalau kau suka vanila apa stroberi terserah. Ini strawberry. Oke. Coba bukain stroberi itu. Ini strawberry. Tuh, pink sedikit. Stroberi. Kecil-kecil aja dulu ya. Ya. Dia oles ya? Enggak lah, digigit. Ini oles itu udah otomatis. Oh, dimakan. Digigit Oh, pelan-pelan. digigit pelan-pelan. Karena saya tahu kan ini masalah paru-paru kan. Betul. Oh iya. Tapi jangan sampai merebak ke masalah gigi patah. Nanti harus butuh dokter gigi lagi. Betul. Ini ada ini dokter. Iya. Percaya. Kenapa suara dalam? Siapa tahu Gue sebenarnya udah sering nonton kan. Iya. Sekeras apa sih? Ada rasa. Betul. ada rasa kayak mereka berdua terlalu lebay. Acting kali ini. Iya. TikTok aja biar Betul. fun. Terus Ini gimana? Dia ambil kiri lagi. Oke. Kau di depan palsu semua. Oh iya. Iya, betul. gini-gini Betul, palsu. betul, palsu semua. Kalau depan ikut Pantas ambil giginya, kiri iya. ya, ambil kiri. Oke. Enak ya? Emang enak ya? Kok Ernest kemarin saya bawakan pas buka puasa saya bawakan barongko Oke. sama Sulawesi jalan tuh. kote. Iya. Saya bawa barongko sama jalan kote. Wih, dapat di puasa. mana? Abang dapat Di di Deng mana? Rahman, enak sekali. Itu di mana? Di Ampera. Oke. Nanti saya kasih Ini alamatnya. emang gak ada rasanya gini ya? Vanilla, tidak rasa. Terlalu tipis vanilanya. Tambahin lagi apa esen vanilanya, sirup vanilanya. Enggak, itu udah vanilla. Ini strawberry mau. Siapa tahu strawberry lebih itu nih. Lebih kencang. Ya. Coba rasa strawberry dulu. Coba strawberry. Potong Itu dikit. Potek ditaruh aja. Ditaruh aja. Potek Kalau nggak aja. sanggup, potek aja. Ditaruh di atas dong. Nah. Wih, mutar di bawah masyarakat. Maaf. Tidak bermaksud tadi dia tidak tahu. Nah, Gimana Angkat poteknya? aja. Potek aja. Allah Akbar. Nggak selesai. Ini kan kayak Oke, coba strawberry dulu. strawberry. Bagaimana poteknya, Mat? Pakai gigi. Gini. Poteknya. Itu pun bisa gagal 2 kali. Tak. Aduh. Gigit aja, gigit semuanya tuh langsung digigit. Jangan sayang orang. Enggak, karena nanti kita gigit lagi. Jangan depan, jangan gigi depan, jangan gigi depan. Kita biasa Ya. habis orang gini kita Ya. gagal aja. Ini lebih keras ini. Ini stroberinya kerasa. Hah? Stroberinya kerasa. Kerasnya kerasa. Oh, kerasnya kerasa. Stroberinya kalau stroberinya Nggak terlalu ketutup sama kerasnya. Oh iya. Ini sengaja kenapa kita kasih yang keras-keras supaya mulut Anda lebih lembek. Lebih lunak gitu. Bener. Nggak terlalu keras-keras gitu. Sebenarnya kan di rumah tuh dulu sempat pernah nyobain namanya biskuit ransum tuh nggak? Nggak tahu. Jadi kan dulu almarhum bapak kan polisi. Jadi ada ransumnya itu yang biskuit tebel. Dia tuh dikasihnya bareng sama susu bubuk gitu. Emang makannya harus dicelup karena kalau nggak dicelup itu kerasnya minta ampun. Oke. Oh, memang metodenya begitu. Iya biskuitnya dan satu lempeng gitu aja saya bisa bikin kenyang gitu biskuitnya. Ini sama kayak begini. Sama kayak gini, sama kayak model biskuit bayi ya. Regal memang gitu. metodenya sama kok. keras gitu, keras tuh. Metodenya sama ini. Kok Ernest kemarin saya mau cerita, saya bawakan Barongko itu sama? barongko sama jalan kote. Jalan kote. Dia makan, wah enak Ri, iya enak. Terus dia bilang, ini gue udah nyobain beberapa makanan Nusantara ya. Yang gue bingung itu, yang lu kasih gue ke sana tuh. Di mari kemari. Di mari-kemari tuh, wah bersagu. Itu kenapa sih lu pada bikin jajanan kayak begitu? Terus gue bilang,
apa ya, faktor apa tuh? Terus gue bilang, nggak tahu sih kok, mungkin biar hemat. Karena itu kasih Bisa bertahan lama. iya, kita kasih pagi anak kecil mau jajan, kasih ini pagi nih jajan. Dia gigit sampai seminggu. Kan memang tidak ada satu waktu habis. Iya, seminggu gitu. Sebenarnya dibuat begini itu supaya tahan lama. Tahan Jadi bisa lama. setahun. Jadi makanan pokok panen sagu tahun depan masih ada yang Iya, ini. jadi dia tidur itu kayak tidur sama sagunya, bangun dia main sama sagu. Jadi kan tidur lagi. udah nggak perlu pikir stok, misalnya kalau di barat kan stok beras. Iya. Dia udah nggak perlu mikir 1 tahun ke depan sampai dia panen sagu lagi. Dia tinggal pikir lauknya, sayurnya mau apa ini. Tapi betul harus ada kuah-kuahnya supaya lembek, kayak susu tadi. Iya, kayaknya enak deh kalau dicocol kopi susu gitu kayaknya enak. Kopi Enak, aku enak, paling enak. suka kopi karena rasa kopinya nyerap. Balik pertanyaan saya tadi. Balik apa? Itu memang kau punya persona atau memang kau merasa kayak dunia ini butuh diimbangi? Maksudnya orang itu Dia terlalu- adalah keseimbangan dunia ini. Iya. bisa jadi, bisa jadi bisa coy. jadi, ya. Orang itu kadang-kadang tidak percaya konsep ini. Tidak semua hal itu harus menyuburkan. Ya. Harus ada yang memang tugasnya untuk menghancurkan. Harus ada Keseimbangan. keseimbangan. Betul, betul. Keseimbangan. Kalau misalnya tidak ada orang seperti Popon, tenang sih dunia ini. Keseimbangan. Sementara manusia butuh dinamika ya. Betul, Enggak. kan yin and yang kan. Ada Betul. sesuatu yang Ada mereka suka, putih, ada yang hitam. iya, ada yang Betul. mereka suka, ada yang mereka tidak suka, gitu kan. Butuh keseimbangan. Kalau Ya. iya, kalau itu menempatkan dirimu sebagai bagian dari keseimbangan narasi di dunia ini atau gimana? Mungkin. Filosofis banget. Oh, enggak sih sebenarnya nggak tahu. Nggak tahu arah pertanyaan Bang Ari. Cuma maksudnya itu kan cuma pengalaman pribadi aja Bang Ari. Iya, iya. Yang dijadiin ke materi dalam satu set show namanya Full Body. Yang mana itu cuma potongan ditampilin, yang bikin rame lah gitu istilahnya. Ya tampilin kamu. Iya. Maksudnya kalau Ini kurasinya message-nya- siapa? Kurasi highlightnya itu siapa? Gue sendiri. Kenapa Maksudnya gini. memilih bagian itu? Pon, kalau misalnya orang yang ini nih ya, kasus-kasus keramaian di sosial media adalah kita ngomong apa panjang lebar, ada orang potong semau-maunya, terus Dinaikin. ditampilin, orang jadi ngomel kan Iya. kayak, Ri kenapa ngomong kayak gitu? Kita jadi harus klarifikasi. Ntar dulu, itu video saya dipotong. Lihat video aslinya dong, gitu saya tuh maksudnya. Iya. Nah ini kan yang potong kamu sendiri. Iya betul. Ini emang sebagai edukasi. Mau sampai kapan sih marah-marah sama potongan video gitu? Anjir! Mau sampai kapan? Sorry, teman-teman. Masa setiap ada potongan video marah-marah? Tiap ada potongan video marah-marah, heboh. Iya. Jadi kok Jangan, sengaja jangan kasih... dibiasain gitu orang-orang itu makanya. Maksudnya begini, bukannya nggak setuju, tapi kau juga jangan pikirkan potongan video Iya. ya. Bikin orang Mau marah sampai dong. gini ya, mau sampai kapan sih ada orang marah-marah sama potongan video? Ya ketika potongan video potongan videonya nggak dibikin. Ya, Bukan gini. orang marah-marahnya ini yang Kalau udah orang udah terbiasa gitu dengan Keseimbangan, kalau keseimbangan. dibikin begitu kan. Jadi kita mau potong di mana juga santai aja. Orang udah potongan. Coba nonton fullnya. gitu kan. Kan enak. Oke, katakanlah saya husnuzon. Husnuzon. Saya berpikir positif. Maaf nih, kemarin saya tidak sempat nonton kan. Sebenarnya yang kamu potong itu adalah sebagian kecil dari keseluruhan show-nya kamu yang berjudul Full Body. Full Body. Iya. Yang mana itu sebenarnya bercerita tentang apa? Nah itu di seluruhannya isinya tuh bercerita tentang karena temanya full body, salah satunya adalah kesehatan. Kesehatan, bentuk tubuh, diri sendiri. diri sendiri dan orang lain. Oke. Diri sendiri dan orang lain. Ada nantinya di belakangnya ada yang ngomongin juga kelengkapan anggota tubuh atau warna kulit, bentuk tubuh dan lain-lain. Pokoknya berhubungan dengan body lah semuanya. Karena kan ini bagian dari pengen bikin trilogi kan. Pertama Popon Minded, Mind. Kedua Full Body, Body. Nanti yang ketiga Soul. Jadi kayak Mind, Body, and Soul gitu. Yang song sudah ada judulnya belum? Myosol. Hah? Myosol. belum ada judulnya. Kita baru kepikiran. Nah, tempat Myosol. ini itu kita sering Kita di sini biasa Kasih judul. Kasih judul. Kita udah Boleh. beberapa. Ada ide buat soulnya nanti. sebelumnya Minded. Main. Ya. Main. Ambilnya main. Berikutnya Full body. Full body. Sekarang ada unsur Soul. soul, rasa ya. Jiwa. Aku Jiwa. punya.
Tapi ini mungkin nggak tahu ya. Ini Iya. usul aja dulu. Oke. Soulmisasi. So, Karena jiwamu itu sebenarnya berpisah. Keseimbangan. bernada, Oh, berbeda. berirama, ada harmoninya. Oke, Jadi bagus. soulmisasi. Solmisasi. Mungkin. Bagus sih, bagus. Bisa Getaran juga jiwa yang pisah. Soul misah sih gitu ya. Saya ada ide. nggak punya jiwa dong. Bisa juga. Saya ada ide. Ini mungkin umum, tapi nanti artinya dalam. Oke, apa tuh? Soulmate. Soulmate. Di Terlalu ini mas, biasa. Terlalu. Ustadz, Tapi lihat Ustadz filosofinya. Kan? Ustadz kan? Bukan, itu soulmate. Soulmate. Itu nggak ul nggak. iya. Soul langsung. Oke. Iya. Kita lihat filosofinya, Bang. Waktu Papan Minded dia berbicara diri sendiri. Iya kan? Iya. Full body juga dia berbicara diri sendiri. Iya. Di soulmate dia akan bahas orang-orang yang sepakat sama dia. Yang ada di dalam Yang ada di dalam Friend berpikirnya circle-nya yang sepakat. Bang Popon terus lanjutkan perjuangan. Oke. Soulmate. Bagus. Iya, bagus. Filosofisnya dapat. Atau Jadi dia akan ceritakan. Bisa. Misalnya orang-orang yang setuju sama potongan video ini. tapi bisa juga kalau mau dipelesetin dikit bisa. Apa? Misalnya solidaritas. 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 Jadi kamu mengumpulkan orang yang memang punya solidaritas sama Iya, kamu. satu jiwa, satu jiwa bahwa kami adalah pemberontak. Tapi saya penasaran Pon, di tengah kehebohan itu sebenarnya kamu kan memikirkan ketika mau mengambil potongan video itu. Iya, itulah tadi Kamu saya sudah tanya. menebak bahwa ini pasti rame nih. Oh, sejujurnya enggak Bang Ari. Sejujurnya enggak. Bener. Jadi waktu milih, karena kan waktu ini kan bikin sendiri, nggak under Comika waktu kayak yang pertama. Kalau yang kayak yang pertama tuh memang dipilih beat-beat yang kontroversi dah. Karena orang di backing sama Comika juga. Yang Dan ini tajuknya Papan Minded kan? Power Minded. Oke. Yang ini kan enggak. Jadi gue pikir, wah gue pilih beat yang aman-aman aja lah. Gua pilih beat yang aman-aman aja lah. Gue nggak mau rame-rame lah. Karena nggak ada yang backup gitu. Pilihlah itu. Mungkin kalau yang nonton kan ada yang lebih aman Bang Pon, kalau misalnya yang nonton show-nya gitu. Emang ada, tapi maksudnya ini Catchy lah bisa menurutku. bukan Merangkum. catchy, merangkum keseluruhan. Jadi pertama ngomongin penyakit. Beat yang pertama dipotong tuh adalah penyakit gula, ngomongin punya turunan gula-gula. Itu konsepnya ngomongin penyakit. Di beat rokok ini karena emang tampilannya lagi ngerokok, karena emang salah satu tujuan bikin show ini juga pengen bisa ngerokok di panggung kayak Dave Chappelle. Sebenarnya. Sebenarnya. Keren. Jadi pengen nunjukin itu. Oke. Potonglah di bagian itu. Terus ketiga ada Oh, itu bukan sepanjang show lu ngerokok. Oh, enggak, Bang. Cuma sempet 2 batang. Mata ini ya. Karena nyatanya Bang Ari susah. Walaupun kita ngerokok di sehari-hari di panggung kikuk. Iya, Di potongan itu aja gue lebih banyak taruh. buang abu daripada hisap di Bang, karena Kapan ngomongnya, kapan betul, hisapnya ya? Betul Bang, ini bingung. Karena kan ada jeda sebenarnya itu mengganggu artikulasi, Betul. mengganggu juga misalnya kayak asap lagi ini sambil kita ngomong itu kan mengganggu. betul. Aku sering begitu. Saya sudah capek kasih toko itu. Ya mana? Bicara sambil asap masih ada di mulut. Sering kok begitu tidak Saya sadar. tidak pernah show bawa rokok ya. Oh, Ya, bukan di show, ngobrol. ngomong biasa aja. Ya kalau di sini mah bodo amat Iya. maksudnya. Ya, tidak Yang ada penting dilihat. orangnya yang di sini dengar. Betul. Kalau Ini itu kan show dia butuh ditonton orang. beli Iya, tiket. Betul. Itu Terus Itu beat kedua. Beat ketiga adalah ngomongin toilet all gender yang beatnya menyinggung Ngapain transgender. gitu? Bodok. Karena transgender Bodok. itu bagian dari orang-orang yang memanipulasi tubuh. Itu tiga itu sebenarnya yang diambil. Tapi part di mana kamu memotongnya itu kan memang esensinya di situ, tujuan kamu untuk punya beat itu atau sebenarnya itu kemasannya? Apanya tuh? Gimana Bang? Maksudnya memang kamu itu fokus untuk mengomentari hal itu atau itu hanya bagian dari jokes aja? Bagian kecil dari Bagian kecil dari jokes aja dong. Kita Iya, tidak iya, ada, iya. tidak ada mens rea untuk menyudutkan salah satu profesi tertentu. Iya. Iya, walaupun mungkin ada dikit-dikit ya. Walaupun saya sebagai Oknum
Oknum kan di situ juga saya bilang oknum. Iya. Tapi sama kayak Saya sebagai- yang institusi sebelah juga oknum tapi apa? Tapi banyak. Iya. Iya, saya sebagai orang yang berkecimpung di dunia kesehatan, saya tersinggung banget Oh, sih. tersinggung banget. Di bagian mananya tersinggung? Bagian Itu sedang bakar dokter itu. tadi. Oh, bagian dokter. Yang Ya. mana? Yang itu, potongan itu, bagian kesehatan. Iya. Itu. Karena diagnosis dokter Betul. itu sulit sekali untuk dijelaskan kepada orang bahwa benar loh itu tuh karena ini. Benar. Karena ini. Jadi itu bukan sembarangan diagnosis. Betul. Itu bukan sembarangan diagnosis yang kayak dokter nih apa-apa semuanya rokok deh kayaknya. Tapi itu Betul. memang diagnosis. Betul. Karena dia harus bangun komunikasi gitu. Betul. Karena kesulitannya komunikasinya dokter sama pasien adalah satu pinter banget, satu enggak. Jadi buat nyari titik tengahnya itu emang yang sebenarnya sulit. Yang dokter misalnya susah buat nurunin omongannya biar nggak terlalu kelihatan pinter. Yang pasien susah juga buat ngerti maksudnya dokter, lebih pinter untuk bisa mengerti maksudnya dokter gitu. Karena emang gapnya terlalu jauh gitu. Pasien, ya mungkin gua nggak semua pasien gitu ya, kan banyak yang bego gitu, nggak ngerti gitu. Jadi susah kan ngomonginnya, ngetemuin komunikasinya. Nah, Ya, itu aja. sebenarnya ketika kita berkomedi itu kan wajah yang ini kita pasang sebagai komedian kan suka-suka kita aja gitu. Betul, betul. Lu mau kritis, lu mau kocak, lu mau absurd, mau santai, mau storytelling, mau orang yang mendayu-dayu, mau lucu banget aja, mau act out, itu kan wajah yang kita ingin pasang gitu, Itu yang ingin pasang apa naturalnya kita, Bang? wajah yang ingin kita perkenalkan ke publik, wajah yang ingin kita pasang bahwa saya komedian mau main ini, karena kan kita bisa ganti belang, bisa. Nah, kau itu sebenarnya kau pengen lebih banyak memasang topeng komedimu itu di ranah yang mana? Nah, yang memang Tapi sebelum itu harus tanya dulu, apakah ini topeng atau bukan? Ini tuh Popon yang pengen hajar hal-hal ini sebagai topeng, ataukah ini memang Popon apa adanya? Kalau ini beda lah. Misalnya kalau ngomongin sama kayak Popon Minded yang LGBT itu mungkin emang ada jelas misinya dari awal ini untuk memerangi kaum itu gitu. Kalau di bagian show yang full body nggak ada misi untuk memerangi dokter, nggak ada. nggak sengaja. Tidak ada. Nggak sengaja. Siapa saya memerangi orang itu gitu. Artinya Kan, berarti istilah. kan topeng untuk hiburan aja. Betul. Ini Oh, kan di bagian ini ya? di Betul, itu. di bagian karena ini kan yang ditampilkan salah satu kejadian. Ini cuma menceritakan pengalaman yang dialami ketika misalnya bertemu dengan dokter. Yang pertama di awal-awalnya ada beat soal pernah berobat ngorok. Untuk hilangin ngorok. Sama dokternya langsung dibilang ini mah ngoroknya gara-gara gendut gitu. Maksudnya periksa dulu dong. Maksudnya kenapa langsung bilang gara-gara gendut? Ya mungkin gara-gara gendut, tapi periksa dulu yang lain gitu. Karena gue tahu ada temen gue yang kayak Bang Gilbas, kurus, nggak ngerokok, ngorok. Jupri, ngorok, badannya bagus. Siapa tahu kamu Iya, maksudnya kalau bukan itu. saya datang Iya. sama Bang Gilbas sama Jupri, dokternya mau ngomong apa? Saya tangkap poinnya nih. Masa ke Jupri, Mas ini mungkin ada penyempitan di tenggorokan, kalau kamu gendut, Mas. Masa gitu? Maksudnya, gitu. Tapi saya tangkap, Iya, saya iya. tangkap Itu satu. poinnya. Berarti yang dia kritisi adalah komunikasi. Betul. Iya kan, Itu satu. cara dokter menjelaskan. Betul. Satu kejadian, terus yang rokok, terus ada lagi satu lagi pernah ke dokter karena kuping sakit. Diperiksa sama dokternya, langsung ditanya sama dokternya. Kan poinnya adalah ketika ditanya, kalau kita jawab iya, itu jadi masalahnya. Poin premisnya. Jadi ditanya, sering korek kuping pakai cotton bud ya? Aku jawab iya. Langsung bilang, itu masalahnya. Padahal 35 tahun hidup, ngorek kuping pakai cotton bud, nggak pernah sakit. Ya kapasnya ngendap di dalam 35. 35 tahun kapas ngendap di dalam. Terus baru sakit di 35 tahun. Ya, bisa jadi, karena banyak. Ya kalau gitu bilang dong, itu Mas, kalau udah 35 tahun pakai kuping, kalau kayak gitu gue terima. Ini kan enggak. Iya. Karena kenyataannya waktu itu kenapa kuping sakit, karena waktu itu lagi sering nemenin anak les renang. Oke. Gue berharapnya ada diagnosa yang jangan cuma, korek kuping lah, jangan gitu dong. Maksudnya apa Penjelasan gitu. detail ya? Betul. Nah, Yang gua lakuin baru-baru ini sering adalah renang. Korek kuping udah gua lakuin sering dari kecil. Lu merasa kayak Penyebabnya itu iya, kayak iya. Iya,
Kalau dia bilang, ini mungkin salah satu penyebabnya adalah karena korek kuping deh, tapi saya periksa dulu ya. Nah, itu Anda terima. Mungkin bisa terima gitu. Dan ketika dia cek, oh enggak, Ada yang kayaknya lain atau pernah ada apa. pernah masuk ke air nggak belakangan? Iya, gitu-gitu loh. Periksa Iya. detailnya. Kamu berharapnya itu ada proses dulu dah. Jadi kan kalau orang udah nanya apa dan iya, itu masalahnya. Misalnya Kayak, coba kamu mengeluh. Kamu misal ngeluh apa? Sering ini ya, begadang ya? Iya, itu masalahnya. Pasti gitu. Coba kita tes. Coba nggak usah Kau punya jawab. perasaan. Coba kamu punya. Itu di beat gua bilang, Oh, gua bilang gitu. saya anti rokok. Kan beat itu begitu ngomongnya. Kan kalau ditanya ngerokok, enggak, saya anti rokok. Oke, Tapi apa? maksudnya itu skema yang cukup menarik. Kamu menangkap fenomena itu bahwa kadang-kadang diagnosa itu disandarkan pada tergantung jawabannya kita apa, bukan pemeriksaan yang menurutmu harusnya lebih detail dari itu. Karena Ini belum tentu sebenarnya itu. mungkin oknum kan, nggak semua ya. Tapi Iya. Nah, saya ada kita pengalaman tidak kayak bisa gitu. dipungkiri bahwa memang dalam prakteknya ada yang seperti itu, apalagi berobatnya menggunakan asuransi pemerintah. Kamu merasa ada diskriminasi. Betul. Itu sebenarnya yang bayar aja bisa digituin, apalagi yang pakai asuransi pemerintah itu gitu. Iya. Mungkin itu kalau dipraktikkan memang agak sedikit. Coba misalnya kau mengeluh sama saya, misal kau datang baru tidak enak. Aduh, Kenapa mas? punggung sakit. Terlalu sering minum. Woi, langsung judge itu. Iya, itu yang kamu rasakan kan? Betul. Padahal ini hanya gara-gara kok mama Iya. Alkatiri gitu. Iya, Pasti tapi- perasaanmu tidak enak. Betul, tapi sih. Tapi iya kan, maksudnya itu yang kamu rasakan. Betul. Ini di Makanya di sini. mata itu di postingan berikutnya ada klarifikasi soal ini cuma pengalaman gue yang gue bikin jadi materi kok, kenapa jadi kayak kesannya gimana Menyerang gitu. institusi. Ya, tapi saya ini tidak membela salah satu pihak ya, salah satu pihak. Nah, waktu ketika saya belajar ya di dunia ini, 4 semester awal itu ada namanya mata pelajaran komunikasi yang menurut saya bahkan berguna aja jadinya ke stand up ini. Malah berguna ke stand up kan. Betul. Saya tidak melanjutkan praktek dan segala macam ya. Itu 4 semester ada komunikasi namanya. Karena kendala-kendala yang dialami, kita diajarkan untuk ketika pasien datang pakai bahasa pasien. Jangan tiba-tiba ini molar 3-nya impaksi nih. Oh, Nah, saya datang. Itu sering masalah Susah. tuh. Itu saya Waktu itu Kiki pernah kena masalah itu kan? Kiki siapa? Kiki Saputri. Oh, aku nggak tahu. Berobat, terus dibilang ada sakitnya tuh Di sini. Di sini. Bukan. Oh, bukan lagu. Bukan. Nama penyakitnya tuh Terlalu berani. Sakitnya tuh di sini. lupa gue. Kayak istilahnya gini, kayak nama penyakitnya kayak flu kuping gitu. Lupa gue di Twitter tuh kebetulan. Ya. Terus dia nyari second opinion, berobat ke luar apa kalau nggak salah. Ya. Ada tuh penyakit itu dibilangnya gitu. Ya, nah, Padahal istilah itu diciptain cuma biar memudahkan. memudahkan. Jadi kita harus dengan bahasa pasien. Oh, misalnya kau dokter. Ya, saya dokter. datang. Ya. Anda Mungkin kayak datang. bahasa angin duduk itu juga bahasa-bahasa yang memudahkan ya. Betul ya. Ini tapi ya itu angin duduk juga butuh penjelasan sih. Itu bukan memudahkan, makin mempersulit tuh. Itu kayak, Tapi itu memang kamu kena angin duduk. Kok bisa angin duduk? Kok panjang nih, panjang nih. Misalnya, harus pakai bahasa pasien. Saya datang. Datang ya. Sebenarnya kau tahu ini bahasa ilmiahnya apa? Tahu. nih? Iya. Tapi kau harus ikut bahasa saya. Iya. Coba tanya misalnya. Ya dengan Pak siapa? Ari. Ari. Oke. Kenapa Pak keluhannya? Jadi 2 mana nih aku tuh numau Jangan pakai bahasa jangan pakai bahasa daerah. Saya Kau bilang harus pakai bahasa pasien. ini pasiennya, ini oknum pasiennya keliru nih. pakai bahasa pasien. Saya pakai bahasa pasien bukan pakai bahasa daerah pasien. Kalau bahasa daerah pasien kita beda-beda. Ya jelas dong penjelasannya komunikasinya. Ini sama Kalau kau kayak- bilang harus pakai bahasa pasiennya. Sama kayak baksos nih, saya bagian screening, ya Bu keluhannya apa? Ini ngapunten, weh, terlalu Jawa Inggil, kromo sekali terlalu harus saya tukar pemain. Iya. Nah itu tuh ada 4 semester kita dilatih untuk itu. Tapi yang kayak begini pernah kejadian juga sama saya. Saya pernah sakit yang sampai tekanan darah itu tidak terbaca lah. Oke. Muntah. Akhirnya bawa rumah sakit kan. Bawa ke rumah sakit. Setelah 3 hari, saya dirawat akhirnya kan. Setelah 3 hari, apa oksigen, apa semua. Setelah 3 hari.
Kok itu dikasih? Sudah sehat. Kau cerita kok dikasih oksigen dengan karbon dioksida itu masuk? Bukan, nggak ada karbon dioksida. Karbon Tidak dioksida. usah ada karbon Mati. dioksida. Karbon Oksigen dioksida. aja, oksigen. Intinya UGD, habis UGD Pantas gelap. pindah ke ruangan. Pindah ke ruangan, habis itu 3 hari apa sih? Pindah udah? alam kalau karbon dioksida. Pindah alam, bukan pindah ruangan. Dari IGD Pindah ruangan juga, tapi ruangan jenazah. kan bisa langsung bawa pulang, Bang Adi. Ya. Terus. Nah, terus kemudian habis itu setelah 3 hari sudah rasa pulih kan. Terus dokter siang lah biasa datang. Bagaimana? Sudah Visit. aman. Difak-fak nih, saya difak-fak nih. Sudah aman, iya. Nah, saya kan penasaran dong. Hasil saya itu apa? Apa? Karena kan yang diambil darah. Kalau darah sendiri, Iya. saya bisa baca nih. Ush, lu ngerti? Iya kan ya, Wah, tekanan jangan. darah normal berapa? Bisa baca darah, ngerti. Bukan, saya Ngerasa pengen tahu sombong. penyebab karena kan saya ini nih, saya Muntah. pengen tahu apa ada bakteri kah, ada Oke. apa gitu kan saya pengen tahu. Betul. Bodok, efeknya apa nih? Bukan, tidak usah Terlalu langsung mabuk. kesimpulan. ini orang Pak tanya. teman pasien yang datang kok kayaknya mah. Bodok, bukan dokter nih, bukan dokter. Nah, terus kemudian saya tanya lah, "Dok, ini kenapa nih? Saya kemarin itu kenapa? Karena mau bilang keracunan makanan, saya itu dalam hati ya, ini saya bukan bilang ke dokter, mau bilang keracunan makanan, ya kenapa cuma saya? Teman-teman enggak. Di rumah juga pada makan yang sama gitu. Ada kue itu, ada yang lain makan. Kenapa cuma saya? Saya kenapa nih gitu kan? Akhirnya saya tanya, "Dok, kenapa kira-kira?" Salah makan. Oke. Terus ada teman saya, persis kayak Anda begini di sebelah. Keningnya begini persis. Kayak begini. Terus, "Dok, kalau bilang salah makan ya, mending saya tidak bawa Mamat ke ini. Bawa ke nenek saya juga bilangnya salah makan." Maksudnya betul. diperjelas. Tapi saya di situ saya mengerti apa yang terjadi pada dokter ini. Di sana tidak ada alat pemeriksa cairan. Sehingga memang dokter bukan dukun, Bang Pon. Sehingga dia harus punya, Masa sih? Dokter bukan dukun. Anda kan tidak pakai jas putih ya. Anda jalan kemana-mana nggak pakai jas putih ya. Nah, maksud saya juga paham bahwa mereka ini terkendala dengan fasilitas yang ada. Oke. Sehingga mereka tidak bisa pastikan ini tuh kenapa. Tapi dari diagnosis yang dia pelajari bahwa ini nih muntaber karena bakteri karena makanan yang diasup sehingga membuat pencernaannya terganggu, Tapi muntah-muntah. terlalu defend nih. Baru kali ini episode ini dia agak terlalu defend nih. Maksudnya Tidak, Popon itu kan hanya menjelaskan inisiatif. Itu kan pengalaman. inisiatif. Maksud Iya. Bang Popon kan saya paham komunikasi Paham, betul, dokternya betul, salah betul. gitu. Mungkin sama ya kasusnya kan gitu. Gua Iya. di materi yang ngorok itu nggak bilang gara-gara pas dokter bilang ini mah gara-gara gendut. Ya kalau begini mah ngapain ke dokter? Temen gue juga ngomong gitu kan Iya. gitu. Betul, itu yang Iya. ya. Ternyata pas diperiksa kenapa kok ngorok? Karena gendut. Nggak gue lanjutin pengobatan. Jadi kan itu paketnya sampai ada screening gitu kayak kita sleep test gitu di iya. rumah Ada sakit alatnya. kita tidur dipasangin alat. Gue nggak lanjutin sih karena emang dari awal udah diomongin gara-gara gendut Iya, gitu. ada- Kayak ya ngapain gue terusin kalau cuma solusinya diet. Maksudnya Sesuatu yang lu nggak mau. iya betul dan susah juga gitu. Misalnya kalau kecuali kita tahu oke masalahnya di mana gitu. Karena yang gue tahu aja gue pernah dulu waktu SMA pernah cek THT di hidung gue tuh katanya di sini ada sedikit Sinus. lebih ya itu yang bikin punya ada sinus kemungkinan polip katanya waktu itu gitu. Ya kalau dia saja diperiksa Ditanya dulu ada ini mungkin penyempitan apa di rongga-rongga pernapasan, gue bakal terusin pengobatannya tapi karena udah. Tapi dari kalau awal. dia ganti bahasa misalnya, ini kenapa ya dok? Gitu ya, masalah ngorok gitu. Terus bilang, gini bang, ngorok itu kan dari sini, biasanya penyempitan paru-paru, tapi paru-parunya kayaknya nggak ada. Tapi ini dari berat badan yang bertambah sehingga menekan rongga, trakea mah belalang ya. Rongga pernapasan sehingga ketika tidur itu napasnya lebih dalam sehingga ketekan sehingga mengeluarkan bunyi. Terima nggak kalau gitu? Itu kan bahasa lain gendut tapi diperjelas. Iya, gue sebenarnya bahasanya gitu-gitu juga. Gue gendut gue bikin simpel aja. Tapi kan tidak ada pemeriksaan yang dilihat dulu, dicek dulu apa. Maksudnya melihat orang gendut kayaknya nggak sesusah itu deh, Pon. Bukan. Bukan lihat gendut. Bahasanya tapi sudah begini. Iya. Lah, sudah benar. Salah, saya tidak jadi bela Anda. Bukan lihat gendutnya dong, bukan lihat gendut tapi ya lihat kerongkongannya, lihat hidungnya, lihat apanya gitu. Karena dia bisa lihat dari fisikal ini tanpa periksa sih. Iya, ya gue bilang juga nggak nyalain, gue bilang gendut nggak salah. Gue iya, mungkin gara-gara gendut, tapi periksa dulu nggak puas, dong. nggak gitu. puas. Ya. Iya. Gue mungkin Dia kalau misalnya kalau bilang oke, imaj- penyebab ngorok nomor 1 adalah gendut.
Gue emang udah peringkat 1 nih. Tapi kan penyebabnya misalnya ada 3-4 lagi penyebab lain yang mungkin gue alami juga gitu. Ngerti nggak misalnya? Ngerti. Dia tensi nggak? Hah? Detensi nggak waktu Tensi itu? kan di ruang perawat sebelum masuk. Stetoskop? Tidak, kayaknya tidak mungkin dokter Stetoskop tensi nggak? lah. Hah? Stetoskop nggak? Stetoskop enggak. Tidak mungkin dia tensi lah. Dokter itu sabar-sabar orangnya. Kalau bicara Bukan tensi. Bukan. Ini cek tekanan darah. Beginilah kalau kita bicara kesehatan dengan dukun ya. Begini memang begini. Jadi maksudnya saya perjelas aja. Iya. Oh, Bang Ari kan cek darahnya begini, Man. Iya. Dari ini udah tahu Atau tekanan. begini. Oh darah normal 120/80. kayak tabib-tabib di kungfu gitu. Tabib lagi. Tapi setelah mendapat berbagai permasalahan yang terus terjadi selama tahun. Setiap tahun loh. Itu sebenarnya Enggak lah. Setiap tahun. Mana ini setiap tahun? Setiap tahun. Sumpah Bang Pon setiap tahun Anda coba hitung dari Kalau Popon main di 2022, bukan 2023. soal itu doang. Ini Di maksudnya sosmed. umum. Oke. Umum Di sosmed bukan ada show aja. doang. Ada. Kita Ada dari aja. PSI itu COVID. Karena setiap tahun selalu ada kena masalah. Semenjak Ada, PSI ada. itu Ada. podcast santuy. itu sebenarnya apa sih ya? Maksudnya apa yang kayak perasaanmu setiap kali hal-hal seperti itu terjadi? Ya seneng aja sih sebenarnya. Berarti kok menikmati keributan itu. Menikmati. Keriuhan itu. Apalagi ngata-ngatain balik orang-orang yang ngata-ngatain itu menyenangkan hati aja. Ternyata. Ya, ya mungkin itu bagian dari apa namanya? Berekspresinya kau. Iya, healing. Malah kalau saya kan Ini sebenarnya cari keributan. iya, kalau saya Ini cari Kan keributan. bisa ngata-ngatain orang yang ngata-ngatain gue duluan ya. Jadi pembelaannya gue nggak ngatain orang-orang yang duluan. Gue iya, gue kan yang dia doain gue sakit lah apalah itu gue kata-katain aja kan gitu. tapi itu tidak mengganggu kamu secara maksudnya aduh ini nggak ada gunanya sih ini. Capek. Nggak ada- Perasaan kalau capek kayak sampai dibilang gak ada gunanya kan itu aja dalam rangka menjual karya. Jadi kalau dibilang gak ada gunanya ya Enggak maksudnya enggak juga gitu. Nah, berefek menanggapi nggak ada orang-orang karya? ini, menanggapi orang-orang ini. Maksudnya sosial media ketika kau munculkan hal seperti itu kan, it's fine kalau ada pro dan kontra gitu kan, silakan gitu. Tapi menanggapi balik orang-orang yang kan orang kan gatal banget sama kau itu loh. Pon. Betul. Sampai kadang-kadang kita kalau jujur aja, kita kadang-kadang kalau komen di postinganmu apa aja, orang bisa serang kita juga gitu kayak, ah ini malah sama-sama teman-teman stand up Popon, itu nah, tuh. gitu loh. Paling kesel tuh kalau itu tuh sama-sama Iya. stand up. Jadi Udah, itu padahal kan saling ini. Popon sikapnya begitu. Enggak, Betul, padahal kita betul. tuh pakai teorinya Popon. Teman kalau lagi kerja jangan ganggu. Jangan diganggu. 2024 Dia ngomong tuh. gitu. Dia ngomong 2024 gitu. itu. Iya. Kan tujuannya penjualan nih kan. bawa lagi. Karena lagi kerja lagi nih temennya kayaknya. Lagi kerja Oh, tapi brengsek. begitu aja dia. Ini brengsek ini orang. Iya. Terus Iya, kalau masalah nanggepinnya mungkin iya orang ada yang pikir kayak buang-buang waktu atau Iya. sia-sia. Tapi buat gue ya, gue nggak pengen mereka bisa ngatain terus anteng aja sih hidupnya gitu. Enak aja dia udah ngatain gue, doain gue jelek, terus nggak dapet timbal balik dari gue gitu. Tapi dia ngatain kan gak tiba-tiba. Karena, Ya karena ada kontroversi dulu. Ya misalnya kayak video. oke, Dia kata-katain. Nah, videonya kan. Heeh. Baru habis itu Anda katain balik kan. Betul. Nah, enggak yang video gue dimaksud kan ini- nggak ngatain dia. Emang dia siapa? Emang gue video gue ngapain ngatain apa? Nah, Nah yang berasumsi kalau video itu gue untuk menyudutkan satu profesi dan lain-lain kan mereka asumsi. sendiri. Itu Iya. asumsi ya. Makanya bilang ngapain sih lu stand up yang mendidik lah Pak? Lah orang cuma buat menghibur stand up, gue bikin show juga buat menghibur menonton yang nonton show gue atau yang menikmati karya gue gitu dong kan istilahnya cuma buat menghibur aja gitu. Kalau kata Bang Panji kan tidak ada mens rea-nya gitu, tidak ada niat jahat untuk menyudutkan sesuatu profesi atau apa menyerang satu profesi gitu. Iya. Full isinya juga sebenarnya show Beat Rokok itu ujung-ujungnya cuma arahnya ke gue juga sendiri kan tentang gue nggak mau berhenti ngerokok gitu. Kenapa gue begitu? Karena gue nggak mau berhenti ngerokok. Gue pengen ngerokok sampai mati gitu istilahnya. Ada iya isinya cuma beat-beat materi yang gue punya aja tentang gue juga. Gitu. Iya. Nah, itu ada digital download ya? Ada digital nonton. Masih berani jual. Ya itu dari duit kita dari mana dari situ lagi selain ngerjaan-kerjaan ya paling ini kan bikin panggung sendiri dijual sendiri itu
Masih lah dijual. Jual di mana tuh? Di yang mau beli bisa diklik di link yang ada di bio Instagram, bio Twitter gitu. Itu gue jualan, yang ini jualan sendiri gitu. Instagram Dari link, Popon Kerok ya? betul, dari link itu larinya ke WhatsApp, nah gitu. Nanti kemana tuh yang bilang karena nih gue jual sendiri formatnya kayak WhatsApp gitu, orang-orang takutnya nyangka ini bukan gua atau ini penipuan gitu. Oh emang gitu. Emang itu gua gitu, itu WhatsApp gua gitu. Kalau nanti begitu WhatsApp kan ketika aja misalnya beli, nanti ada auto reply yang balas. Kalau mau beli bisa download, isi Google Form gitu. Itu yang Tinggal diikutin aja Tinggal diikutin jalurnya. aja alurnya. Nanti kalau udah ngisi Google Form, udah transfer, nanti gue share link Google Drive-nya buat filenya. Oh, Nah, itu bisa di-download dan ditonton sendiri. Jadi Udah ada ada link skema di adminnya gitu. Betul. ada link di Instagram Popon Kerok ya. Betul. Nah kalau tanpa link dia WA langsung bisa kan? Wah, itu pun link kan ke WA gue itu. Iya maksudnya sebutin nomor aja biar lebih simpel gitu. Ya Bisa dong. iya bisa. Bisa, tapi kan belum tentu orang yang mau beli yang tiba-tiba Karena itu orang yang kesel pribadi. sama beatnya dia yang masuk kayak Itu pun ada juga kemarin. Karena itu pribadi. Iya itu WhatsApp dari link itu emang larinya ke WhatsApp. WhatsApp pribadi. Iya WhatsApp. Kenapa nggak di? Bisa. WhatsApp enggak, WhatsApp lain. Nomor lain. admin. nomor lain. Oh iya, aman. Nanti kalau disebutin WhatsApp admin, nomornya. tapi gue juga ya yang megang. Samaan. ya nggak apa-apa. Setidaknya Iya. kan kalau orang kesel sama kamu bukan di WhatsApp pribadi. Betul. Maksudnya masih bisa di-delete aja atau Betul. apa gitu. Kalau nomor pribadinya 08. Nggak usah. Cukup. Teman-teman, Jangan. ini yang saya mau sampaikan bahwa jangan cepat-cepat ngejudge. Iya, Seorang iya. hanya dari potongan video itu tadi menarik banget ya. Sudah banyak kejadian lah hal-hal yang kita tidak inginkan itu terjadi hanya gara-gara kita terlalu fokus dengan potongan video. Kita ngejudge hidup satu orang, prinsip satu orang hanya dari 1 menit. Betul. Itu Nah, gara-gara beat rokok itu banyak orang mikir kayak gue ngerokok sehari 5 bungkus gitu. Berapa? Terus di samping anak, samping istri gitu. Enggak. Ya enggak gitu. Anda tetap peduli kesehatan Iya, juga ya iya. mereka ya. Di orang di dalam show-nya aja ada beat gue yang ngomongin gue di rumah ada aturan dari bini gue kalau habis ngerokok harus langsung mandi, ganti baju dan lain-lain. Baru boleh dekat Baru anak. boleh dekat anak, bahkan baru boleh masuk rumah gitu istilahnya. Dan Anda ikuti aturan itu. Ya ikut aturan itu. Kalau nggak Gua keluar. ada beat Kalau juga. nggak keluar dari rumah. Betul. Gue ada beat juga yang ngomongin bahkan cuma buat ngerokok gue bela-belain sehari mandi 4 kali pernah. Rokok mandi. Tapi artinya kamu mengimbangi. Betul. Ngerokok itu wilayahku nih, aku pengen ngerokok wilayahku. Iya. Tapi kesehatan istri dan anakku juga adalah tanggung Iya. jawabku, sehingga saya harus mandi untuk mereka. Maksudnya itu kamu menjelaskan alur itu bahwa ada ranah di mana kita peduli sama kesehatan orang, tapi ada juga kesenangan kita sendiri yang kita. Dan saya yakin juga majukan. kalau anak suatu saat mau merokok Anda larang dulu ya. Betul. Pasti. Gue juga dulu Buat dilarang. anak-anak kan tidak boleh lah. Betul, gue buat juga anak-anak. dulu dilarang sampai katanya dari orang tua gue tuh dulu kalau udah kerja punya duit sendiri boleh ngerokok. Karena batasannya usia Bahasa sih. usia, ya itu kan istilahnya kalau kerja usia udah gede gitu. Jangan nyusahin lah gitu. Kalau sakit urus sendiri gitu kan. Oh, Bahasa saya kasarnya. jadi mengerti. Dulu kan aku ngerokok pas SD kok ya? SMP? Saya tidak, saya SMP. SMP. Itu aku pakai uang sendiri. Dia pakai uang sendiri dulu. Yang kau jual narkoba. Bodoh. Astagfirullah. Saya SMP di fak-fak aja narkoba bodoh masuk bang. Fak-fak itu narkoba belum masuk. Oh iya? Iyalah. Makanya tidak tersentuh yang begitu-begitu karena udah. Tapi senjata kau sudah jualan. Senjata udah masuk. Ingat-ingat dulu ya. Kapal itu sudah masuk. Oke, jadi ini teman-teman, maksudnya kalian boleh kemarin lah pro kontra. Tapi kalau ingin tahu sebenarnya keseluruhan beatnya itu sebenarnya tentang apa, boleh nonton aja dulu. Iya, iya. Nanti kalau ternyata setelah nonton utuhnya kayak masih kesel kayak, Masih kesal. Itu gimana? Nggak ada perubahan nih. tapi sudah terlanjur bayar. Betul. Setidaknya sudah Tapi kalau terlanjur misalnya bayar. orang nonton full, Dan masih kesel, nah yang Anda terima tuh gimana? Kalau Anda tadi kan kesel orang misalnya kayak kata-katain Anda Betul. di media sosial, yang Anda senang kayak gimana sih? ya kalau sebenarnya? misalnya dia udah nonton full dan masih mau ngata-ngatain, nah itu mungkin boleh gua terima tuh kata-kata Anda. Artinya gini, Kalau lu udah nonton full, lu udah mencerna semuanya, harusnya lu udah paham apa yang gua maksud dan tujuannya gitu. Gini Pon, tapi kalau saya lihat ya, ini saya kan kadang-kadang suka mampir lah kalau Popon lagi rame lagi, apalagi yang rame di Popon. Kadang-kadang suka mampir, maksudnya suka mampir saya kayak pengen tahu gitu, maksudnya
Saya juga kalau Bang Ari rame, saya juga sama bilang. Kayak apa lagi sih ini? Nah, kita Sama-sama cuma kita. sebatas itu sih. Iya. Maksudnya paling ngobrolnya adalah ketika ketemu. Betul. Ampun, kayaknya saya nggak sepakat deh. Iya. Pasti baru begitu. Iya, bukannya kita tidak. Nah, saya maksud itu begini. Kadang-kadang kan manusia itu butuh nasihat. Betul. Kadang-kadang butuh masukan, butuh sudut pandang yang berbeda. Ya, kadang-kadang itu, kadang misalnya, oke nih, saya prinsipku begini. Ini gini salah nih. Saya sudah rilis kan. Wah, gini. Tapi nanti mungkin ada yang memang ngata-ngatain, kalau nggak tahu masalah, gini. Oh, ini bikin kesel kita. Tapi mungkin ada satu dua ibaratnya masukan juga yang kayak mungkin dia ada benernya sih. Kamu pernah nggak ada melihat itu? Karena yang saya lihat adalah ketika kamu merilis sebuah statement yang kontroversial, nah kamu itu lebih suka menanggapi orang-orang yang benar-benar berseberangan gitu, atau mencari titik tengah, atau menyetujui. Tapi ada nggak yang kebaca bahwa sebenarnya salah deh. ada dua sisi kebenaran sih dalam hal ini, tapi ya udahlah saya mau berantemin orang aja dah. Maksudnya pernah mereview kembali nggak? Iya sih, kayaknya benar dia deh, benar mereka deh ini, gitu-gitu. Pernah nggak? Pernah juga. Ya kayak yang beat yang kemarin mungkin ada part-part yang terlalu menyudutkan salah satu profesinya mungkin. Makanya gue juga di postingan berikutnya dari setelah itu ada yang bikin klarifikasi kan. Kalau misalnya menyinggung atau menyerang salah satu profesi ya minta maaf gitu-gitu. Karena tujuannya kan cuma untuk bercerita pengalaman yang gue alamin waktu berobat gitu-gitu. Tapi kok tenang saja, dokter itu disumpah. Mereka itu tidak bisa tidak bisa asal, tidak bisa. Maksudnya hanya gara-gara berbeda pendapat terus mereka tidak memberikan pelayanan kesehatan. ya. Tidak. Kau harus percaya itu. Iya. Mereka itu terikat sumpah. Bahkan justru bisa dicabut tuh kalau dia tidak mau tangani pasien. Iya. Misalnya gini, misalnya ada udah dokter ini aja sama dia, itu cuma luapan-luapan emosi sesaat itu. Ketika kau datang kau sakit, wah Popo nih yang kemarin ngata-ngatain dokter. Mereka tidak akan suntik mati Anda sih. Pasti akan melayani dengan baik. Sebaik-baiknya berdasarkan ilmu pengetahuan dan fasilitas yang tersedia ya. Ya pun kalaupun suntik mati ya gue juga bisa apa? Dia udah mati. Nggak bisa komplain. Lu bisa ini. Tapi kan lu bisa mati. Ngetayangin. Kenapa saya disuntik? Kita kan cuma beda pendapat. Kenapa saya disuntik mati? karena mereka terikat. Tapi maksud gitu. Saya melihat kecenderungan bahwa kamu itu lebih suka berkonfrontasi sama yang ngatain kamu. Benar ada yang ngatain kamu. Tapi untuk orang-orang yang tidak ngatain kamu yang sebenarnya ngasih masukan input positif begitu, kebaca nggak sama kamu? Kebaca sih, tapi nggak gua respon. Oke. Karena? Iya. Karena dia masuk kasih akal. masukan, Bang Karena Bon. dia masuk akal. Anjing masuk akal lagi. Bangsa nih gua kelihatan. Saya mau tanya nggak masuk akal. Iya. Betul. Jadi gini, masuk akal dan logika, tapi gue lagi stand up. Iya. Gue nggak lagi ngapa-ngapa, gue nggak lagi ngasih kelas. Iya, Gue iya. lagi nggak ngasih seminar kesehatan gitu. Ini bukan debat, ini materi komedi gitu. Lu ngejelasin, Komedi kalau mau dibawa masuk akal, capek banget. Lu ngejelasin, iya bener, yang lo omongin bener. Tapi kan gue lagi stand up ini. Betul sih. Gue nggak lagi seminar kesehatan. Lu jangan ngomongin ini ke gue bukan praktisi, gue bukan apa-apa gitu. Tapi Jadi kalau gua apa yang statement gua respon. umum yang bukan stand up ya, statement media sosial misalnya bikin tweet apa ternyata orang serang terus ada orang yang baik-baik kayak misalnya Bang Pon gak gitu loh. Ini tuh gini maaf ya kalau sopan lah. Nah, setelah Anda baca, oh iya juga ya. Anda akan merespon tidak? Statement umum ya. Mungkin bukan statement stand up. Mungkin karena banyak statement kayak gitu juga yang membuat kamu bikin udahlah bikin klarifikasi lah gitu mungkin ya. Iya. Iya kan karena ada yang di tengah-tengah juga Betul, gitu yang betul, cukup betul, adem lah. betul. Yang tidak sekedar ngata-ngatain aja Betul, gitu. yang sekedar meluruskan aja Iya, sebenarnya. Kan di klarifikasi bilang, ini kan cuma mau lagi stand up, lagi Iya, show gitu. Memang- Orang-orang kadang mikirnya, ya materinya Coki lah yang bilang soal komedi mendidik. Ya kenapa jadi beban itu di gua gitu? Kenapa gua harus dikasih beban untuk mendidik orang gitu-gitu? Kalau alasannya karena Anda punya pengikut, Anda punya orang yang support kepada Anda. Ya tujuan gue di pengikut gue sih untuk menghibur mereka aja gitu. Gue berikan stand up yang bikin mereka ketawa aja gitu. Urusan mendidik mah
Ya dia jangan nyari di gua lah, orang-orang itu harus pinter. Ngapain nyari yang bener dari komedian gitu? Iya, Ya, berarti nyari yang bener yang tentang pro sama- kesehatan ya ke dokter. Ya, yang pro sama Anda juga Anda kasih tahu bahwa Iya. saya ini tujuannya menghibur, jangan berharap lebih ya gitu. Iyalah. Oke. Harusnya orang-orang paham itu gitu. Ini profesi kita apa gitu. Iya, sebenarnya- selama ini kan sebenarnya kita itu sederhana dibebanin banget untuk sih. Bang Ari lah harus jadi mendidik soal politik ke masyarakat. Apa lu Padahal itu tugas anggota dewan. Nah, itulah Bukan tugas saya bukan stand up komedi Itu tertuang lagi di undang-undang Itu- bahwa mereka harus memberikan pendidikan Itu mirip politik, tidak pernah dilakukan. kayak ini, jangan kritik mulu kasih solusi dong. Jangan kritik mulu kasih solusi dong gitu. Lah, kan tugas solusi ada di yang kita pilih. Tuh. Gitu ya Ya, maksudnya. kira-kira kayak Kalau dalam hal ini saya sudah agak cukup mengerti nih arah Point of view. pemikiranmu. Cuma mungkin attitude kali ya. Attitude. Karena kita memang lebih suka nanggapin yang ngatain gitu karena. betul. Jadi orang ngeliatnya kayak anjing Popon berisik banget, nggak terima masukan. Iya. Masukan apa kalau cuma dikatain anjing ya? Mana masukannya bangsa? Disumpahin jantung. Iya. Mana masukannya nih? Katain balik lah. Ya katain balik lah untuk menyenangkan Oke, kita hati. mengerti nih sekarang nih. Iya. Kita nih apa ya bicara sama kau ketawa-ketawa ini mengambil resiko juga nih. Karena pasti ada orang di luar sana saya kayak, paham. gampang banget ya ketawa-ketawa sama Popon sejak yang bukan. Saya itu boleh berbeda pendapat sama dia, berbeda Iya. pandangan boleh, tapi ya gimana? Masa kita nggak boleh ngajak ngobrol Betul. gitu loh. Makanya saya terima kasih banget udah boleh promo di sini. Ya, boleh lah, mungkin, boleh. ada Waktu itu buat- dampaknya kalau ada gue datang ke sini. Gitu. Bahkan mungkin Kalau yang buat kalian tidak soalnya- tahu ada banyak diskusi-diskusi yang kita lakukan on cam gitu karena kalau dalam Islam sendiri kan Tabayun. bukan menasihati orang itu kan baiknya itu kan Di belakang. hanya dia dengan Iya, kita yang jangan tahu di gitu. depan Kalau umum. kita sosok nasihatin di depan orang, bener kok kalian Popon memang itu kan kayak memang mau menjatuhkan kawan aja gitu. Betul. Iya. Nah, dan lagian proses berpikir itu kan tidak perlu di media sosial ya. Artinya kan ada proses berpikir kayaknya saya nggak sepakat deh gitu. Nah, tapi kan lagi-lagi ya kita nggak bisa maksain batasan di dia. Ya batasan Anda gitu kan. Nah, sejauh apa tuh batasannya Popon gitu? Batasan gue adalah sebenarnya selama belum menyentuh ranah hukum aja sih. Kalau udah menyentuh ranah hukum mungkin itu gue takut juga gitu. Ini pun kalau misalnya ada kasarnya nih ada yang kemarin di masalah kemarin ada yang mengajukan somasi ke gue, ya gue akan minta maaf. Somasi kan tujuannya urusannya pertama minta maaf dan apa solusinya bakal gue lakuin gitu. Karena ya ngapain gue berurusan dengan hukum, ngeluarin duit lah, biaya, Repot ya. Dan batasan kita itu walaupun kita komunitasnya sama ya, batasan kita itu pribadi banget, beda-beda. Iya kan? Maksudnya kayak ada yang punya batasan misalnya kayak semua yang keluar ketika stand up saya memang tujuannya pasti menghibur. Tapi prosesnya ada yang memilih untuk saya tidak mau bikin komedi situasi yang bohong gitu. Nah, kalau saya mau bikin bohong, saya what if sekalian deh, kasih tahu dari awal gitu bahwa ini bohong ya, sehingga tidak jadi bohong gitu. What if? Ada juga yang batasnya kayak adalah saya nggak mau kasih informasi yang keliru ke yang pendengar saya, kan batasan itu pribadi kan, beda-beda. Jadi kita nggak bisa sentuh dia juga gitu. Maksudnya kayak ya gimana? Hanya bisa adalah kita ngopi bertukar pendapat. Betul. Tapi dengar dan nggak dengar, kayaknya enggak deh. Sorry ya, maksudnya kadang-kadang komedi itu memang butuh ilusi juga. Butuh ilusi juga. Maksudnya yang bohong-bohong juga. Iya, gitu. misalnya nih kayak komedinya Abdur yang fitnah-fitnah kita. Kalau sebelum dia berkomedi dia bilang, teman-teman, tapi ini fitnah ya. Mamat itu penjual senjata. Nggak jadi komedi lah. Iya kan? Jadi memang ada harus mengerti juga bahwa ada ilusinya. Ketika Popon dia bilang, gue mau ngerokok gini aja. Itu ilusi yang dia bangun untuk menjelaskan bahwa tapi sebenarnya gue bapak yang bertanggung jawab loh. Iya kan? Arah lu kan pada akhirnya ke situ bahwa ya ibaratnya seburuk-buruknya kita perokok, boleh nggak merokok itu untuk diri kita aja. Jangan sampai anak kita sama istri kita juga kecipratan, sehingga harus ada usaha. Ya meskipun usaha itu juga belum tentu menjamin mereka tidak terpapar ya. Tapi setidaknya kamu nggak sengasal itu yang kayak, nah sini nak. Gue nggak yang kayak bintang yang iklan di rokok itu yang menggendong anak sambil yang mirip Kang C itu nggak segitu juga. Sumpah, tapi saya kalau saya perokok ya. Saya setiap kali ketawa sama Popon ada rasa takut nih anjing nih. Tapi sumpah tuh satu saya tuh irisan. perokok, tapi ketika melihat hal itu kadang-kadang kesel. Iya.
kayak dekat anak kecil dan lain-lain itu kesel walaupun saya perokok ya. Artinya saya batasi diri saya sendiri juga. Definisi orang itu harus paham ada yang namanya kebaikan, ada yang namanya kebenaran, ya. Kebaikan itu menurutku sifatnya general, ya kan? Kita pasti merasa lah bahwa oh ini baik, ini nggak terlalu baik. Tapi kalau kebenaran, itu orang tuh masing-masing punya takarannya. Iya nggak sih? Yang itu yang kadang-kadang menurutku kayak, wah Popon tuh problemnya di situ. Standar benarnya dia dengan standar benarnya orang itu nggak 100% match gitu. Jadi menurut kamu Popon salah, ya menurut Popon dia benar gitu. Tapi kan yang harus lebih penting dibicarakan kan adalah ada nggak sih kebaikan dari apa yang kalian obrolin gitu? Oke. Gitu, menurutku gitu. Iya, kamu ngerasa nggak kayak kadang-kadang orang suka memaksakan standarnya juga ke kamu? Betul. Pasti ada gitu. Tapi kalau misalnya ngomong kayak misalnya, berarti omongan gue nggak semuanya nggak ada yang baik-baiknya. Mungkin kalau kita mau cari baiknya juga bisa-bisa aja Bang Ari. Kayak misalnya dari materi yang kemarin itu, baiknya misalnya kalau diterima dengan baik, akan merubah pola komunikasi yang selama ini ada. Yang tadi yang masalah yang lo bilang. Kalau misalnya diterima dengan baik ya, istilahnya di materi kan berawal dari keresahan gitu, keresahan yang gua alamin kayak gini. Dari pihak sana apa nih kita ininya. kayaknya komunikasinya nih. Kan bisa kalau mau nyari baiknya mah kayaknya ada aja lah gitu. Kayaknya Papa cari lucunya. Betul. Tapi kayak juga kayaknya kita komedian-komedian di Indonesia ini kayaknya nggak yang sejahat itu juga bikin materi yang nggak ada baiknya, nggak ada benernya tuh kayaknya nggak ada juga gitu. Ada sih. Coki. Lu patokan lu kalau David Nurbianto sampai marah sih kayaknya. Oke. Iya. Nah, kalau itu kamu sepakat itu agak jahat. Itu jahat. Iya, boleh. Itu sepakat dulu agak jahat nggak tuh? Dia nggak mau ganggu teman kerja. Prinsip dia itu. Prinsip dia itu. Jadi kalau teman jahat, kerja nggak? Kerja. Oke. Tapi beberapa kali juga kan kita ngobrol, kita dulu punya podcast bareng gitu. Dia tuh juga punya pendapat ke orang lain, tapi pada akhirnya kayak, oh orang itu nggak kayak gitu ya, ternyata ya dia berubah juga gitu secara pola pikir kepada satu orang, dua orang gitu kayak, oh orang ini terlalu gini nih, terlalu gini. Kayaknya enggak deh, aku kenal banget soalnya gini. Oh iya, enggak ya, berubah dia secara pandangan ke satu orang atau satu opini ya. Itu berubah juga. Jadi masih bisa diobrolin, masih bisa ngobrol. Bener. Kecuali maki gitu ya. Iya makanya. Tapi itu yang menurutku jadi problemnya itu adalah Popon itu sangat suka menghadapi orang yang cuma maki ini. Itu yang aku bilang tadi. Kamu nggak capek apa melihat nggak ada gunanya? Karena saya pun misalnya di sosial media, orang tahu saya kadang-kadang suka berdebat di sosial media. Tapi saya pilih tuh. Yang mana nih yang punya tanggapan gitu. Oh ini tanggapan. Tapi menurutku tanggapan ini jadi gagasan dengan gagasan. Kecuali ada brand masuk, kita tanggapi semua biar kelihatan banyak. Iya, ini. Kalau kayak Bang Ari soalnya emang seneng untuk debat Bang Ari. Kalau saya emang nggak mau debat di sosmed. Kata-kata lu maki gue. Iya. Bangsat ini orang ya. Kalau misal gue udah maki, oh gini nih, udah chat dangkal, diajak debat. Ujung-ujungnya maki-maki, siapa yang mau debat sama lu? Emang dari awal gue gak mau. Sosmed maki lu aja dah. Iya, berdebat di sosmed tuh kayak susah banget gitu. Kita lawan kita nggak tahu siapa, akun bodoh kadang-kadang. Siapa lucu deh kalau sudah apa? Makanya saya nyelam. keluar. Dia kan kadang-kadang suka nyelam. Anjing nih emang. Bangsat. Suka nyelam. Dan dia debat dipostingin yang hasil nyelamnya dia itu. Udahlah, tanggung jawab ini aja dulu lah. Ya namanya manusia pasti ada kelemahannya. Iya. Orang juga kalau nyelam di saya punya sosmed pasti ada yang dia bisa ulik. Hari keriting bacot, ada ini lu. Anjing, ada fokus di situ kan. Iya, makanya ya males. Namanya manusia itu tumbuh lah, tumbuh. Kadang-kadang kita di titik ini, Popon nih saya bilang ya, insya Allah panjang umur sehat-sehat. Amin. 25 tahun dari sekarang, belum tentu Popon itu mengamini apa yang dia bicarakan hari ini. Betul. Misalnya kayak anjing gua dulu segini. Dan nanti kita kan diserang, makan tuh udah sendiri. Padahal kan manusia punya kesempatan ya. Punya kesempatan untuk berubah. Betul. Bahkan bukan tidak mungkin proses yang Popon jalani dalam 4 tahun, 5 tahun dengan segala macam keramaian ini, justru sebenarnya ada proses belajarnya Popon gitu sebelum dia memutuskan kayak oh mungkin ini sih kayaknya memang agak sedikit cocok sama nilai-nilainya dia dan nilai-nilainya dia adalah haknya dia gitu. Iya. Kan pelajaran di setiap apa yang terjadi itu kan pelajaran, jadi kayak ya 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi kayak aduh yang aku sampein dulu salah nih. Betul. Dan lain-lain, dia proses berpikir ada. Ya silakan. Nilai-nilai yang kamu nilai-nilai yang kamu pegang hari ini adalah nilai-nilai yang akan kamu bawa sampai
tempat di mana yang kamu percaya. Iya dong. Betul. Betul kan? Apapun yang menjadi basis kepercayaannya Popon, itulah yang akan membawa dia dalam nilai kehidupan yang dia pegang, karena bukan dia mau dukung apa nggak dukung. Sebenarnya menurutku sih bukan hanya masalah dukung apa nggak dukung. Nilai. Ini orang nanti nih di hari akhir itu yang dipertanggungjawabkan. Ini nilai-nilai yang kamu bawa. Ya udah kamu pertanggungjawab. Itu yang dia percaya gitu yang dia jalani menurutku. Jadi masing-masing ada nilainya. Kalau yang punya nilai yang berbeda ya itu juga yang akan mereka bawa dalam kehidupannya gitu. Tapi mengganggu nggak secara ekonomi dengan keadaan, bukan keadaan apa ya, dengan kesenangan Anda untuk ribut ini secara karir ya? Secara karir mungkin mengganggu. Dan itu tidak menjadi faktor untuk kayaknya soft aja deh, karena ada tanggung jawab lain kan kita nggak bicara diri sendiri, udah nikah semua nih, teman-teman juga udah nikah betul. Gue sebenarnya lebih kebingung sih sebenarnya kalaupun mau soft mau kayak gimana gitu, gue juga nggak tahu caranya gitu. Ya udah itu nanti kita ngobrol. Gini deh Pon, jadi ini ada tidak menerima dengan membenci itu dua hal yang berbeda. Misalnya nih, kamu tidak menerima kehadiran teman-teman yang berbeda karena tidak sesuai dengan kepercayaanmu, dengan keyakinan yang kamu pegang gitu. Menurut itu fine. Itu nilai-nilainya kamu, nilai-nilai religi yang kamu pegang, itu it's fine gitu. Tetapi kemudian sikap, attitude dan tindakanmu untuk menyikapi itu yang akan menjadi masalah. Penilaiannya kamu gitu. Apakah kemudian itu menjadi hanya kepada dirinya kamu sendiri atau berimpak kepada lingkungannya orang lain. Nah, satu yang harus kita ingat adalah sosial media itu, meskipun itu ini akun-akun gua, benar. Ini diri-diri gua, akun-akun gua, tapi sosial media itu adalah ranah publik. Apapun yang kita rilis di situ, itu adalah ranah publik. Betul. Di akun gua, kalau lu nggak suka, makan juga sih. Gini, kalau lu nggak suka, lu skip aja. Tidak sesederhana itu, karena itu bukan dalam rumah. Kalau dalam rumah iya, apapun yang kita bicarakan dalam rumah ini, rumahku jangan masuk. Jangan masuk. Tapi ini kan sebuah ruang yang terbuka gitu. Dunia maya itu sebuah ruang yang benar-benar terbuka. Meskipun memang itu adalah akun-akun kita, tetapi tujuan kita ada di sosial media itu untuk merilis semua hal itu kepada publik gitu. Jadi orang akan bersikap terhadap apa yang kamu rilis terhadap lingkungannya kamu gitu. Dan maksudnya akan sulit untuk mengatakan bahwa lah kalau lu nggak suka skip aja, ini kan prinsip gua, akan sulit karena itu adalah bagaimanapun pada akhirnya adalah ruang publik gitu yang melibatkan individu melalui akun-akunnya tadi ini. Itu sih yang mungkin menurutku kayak mungkin memisahkan antara si tukang maki-maki dengan orang yang sebenarnya memberi masukan ini juga adalah salah satu trik yang bisa bikin kamu sedikit lebih teduh gitu. Pada akhirnya misalnya kayak Benny kan dulu juga sering banget kan, sering banget gitu-gitu. Tapi ada satu titik kayak, iya juga buat apa? Yang mending saya sampaikan nilai apa yang saya ini. Tapi ya udah, untuk orang lain mau suka dan nggak suka di situ ya udah gitu. Tidak perlu saya makin mencari musuh. Karena itu bagian dari piring makan juga kan. Betul. Tanggung jawab kita kepada keluarga juga kan gitu. Masing-masing kita punya nilai gitu. Tapi apakah nilai itu saya perjuangkan lewat cara apa? Itu yang jadi soal sih. Iya. Itu yang menjadi soal. Ya itu, makanya kan gue bilang yang selama ini berdampak, yang gue tahu misalnya kayak misalnya ada kerjaan tiba-tiba cancel, itu emang salah satunya dari yang nilai-nilai yang gue kontroversi yang LGBT itu misalnya, karena ada beberapa kejadian yang kayak gitulah di cancel karena salah satu pengisinya yang arah situ atau yang panitianya arah situ. Sisanya yang misalnya lo bilang karena ini keributan, sering ribut, kontroversi dan lain-lain, gue nggak pernah tahu. Mungkin udah di cancel duluan gitu. Maksudnya, belum masuk ya? Belum masuk, udah nggak jadi duluan. Nggak masuk. Itu kan gue nggak tahu gitu apa yang terjadi di sana gitu. Tapi itu sejujurnya sih saya tidak suka cancel culture itu kan. Betul. Di alam demokrasi ini kamu punya perbedaan nilai itu nggak bisa dihindarkan bro. Gimana? Dia mungkin nggak cancel bang. Misalnya saya sebuah brand gitu. Terus kemudian lihat brand sampo lah gitu. Lihat Popon rambutnya bagus. Panjang nih, bagus nih, bisa nih. Bisa. Terus kemudian saya search dong. Saya mau cari di mana? Kasus. Cari di sosial media dong. Keributan. Dia akan bikin presentasi, berapa orang yang menanggapi Anda dengan baik, berapa orang yang tidak gitu. Dan brand pasti butuh ketenangan di situ. Betul. Nah, sehingga ini bukan dia cancel tapi nggak usah Popon deh.
Kita cari yang terlalu gondrong lain terlalu aja. kontroversi. Gondrong lain aja, iya. Akhirnya Keanu gitu, misalnya Keanu. Tadinya Bisa. mungkin itu kamu loh, Pon. Iya, Betul, tidak betul, ribut betul. gitu. Lebih banyak followersnya maksudnya. Iya, itu mah. udah deh, Ari keriting deh, sama gondrong. Yang ini keriting lurus ya. Ini udah Kak Bang Ari aja. Bang Ari lebih soft walaupun memperjuangkan nilai-nilainya, tapi dia tidak menciptakan keributan di lini masa sehingga Iya. orang ketika misalnya kita ini brand nih, tak di bawahnya tuh bukan isinya maki-maki. Iya, karena Brand juga nggak bakal mau Bang Pon. Walaupun, Nah. jadi bukan cancel tapi lebih nggak memberikan pekerjaan. Nah, satu hal juga mungkin ini masukkan aja Pon ya. Kita itu tidak saya tidak tahu kalau kamu, tapi kebanyakan komik itu tidak membangun basis massa yang fanatik. Kita itu tidak membuat orang menjadi fanatik. Kita itu membuat orang menjadi terbuka pikirannya. Kita tawarkan gagasan, kalau kamu sepakat sama gagasanku, ya udah, kamu ketawakan. Kita itu tidak membentuk fans yang fanatik. Beberapa komik yang melakukan itu juga kan akhirnya hilang sendiri, kayak Malesius, Gerupis, Muslim sama apa dulu itu? Kamseupai. Maksudnya yang sempat bikin garis-garis fanbase gitu kan akhirnya hilang sendiri. Muslim pernah di ranah itu ya? Iya. Kamseupai. Ternyata Muslim ya. Kita nggak bikin itu. Nah, masalahnya adalah ketika kamu rilis sebuah produk, ya, tapi ada yang fanatik memusuhimu, sementara tidak ada yang fanatik mendukungmu, itu perdebatan susah. Betul. Yang fanatik mendukungmu kayak, elah nih orang maki-maki Popon ngapain sih? Tapi mereka tidak akan membelamu. Hanya sedikit. Pasti akan lebih banyak yang fanatik membencimu gitu. Beda kalau memang artis-artis yang membangun fanbase yang fanatik. Itu misalnya kalau diserang ada yang ngebantu nyerang. yang nyerang 100 orang, yang belain 5.000 orang. Ketutup lah yang 100. Dia akan terlihat seperti bintang yang gemerlap gitu. Padahal sebenarnya kita juga pernah di cancel? Di cancel pernah. Gara-gara? Ada Apa deh, saja? gitu. Ada deh. Banyak. Pernah dan kita tahu karena itu udah dihubungi dan sudah sudah diatur tiba-tiba kita memperjuangkan nilai-nilai kita. Nggak bisa. Iya, udah sudah bilang tidak usah disebut. Orang sudah bilang tidak usah disebut. Ada model cancel culture yang seperti itu. Iya, sehingga hilang hilang dan kita tidak masalah karena itu satu bidang tertentu dan kita di situ bukan membuat orang untuk mari kita membenci si A, bukan. Mari kita memperjuangkan ini dengan cara melakukan kebencian ke yang ini gitu. Enggak gitu. Kita cuma menyampaikan cara pikir aja. Gagasan kita aja gitu. Dan itu kekuatan sekaligus kelemahannya kita. Nah, kamu ketika berkarya, kamu itu menawarkan gagasan. Tapi tidak membuat orang fanatik pada gagasanmu, menurutku. Itu. Jadi, 50 yang serang kamu, paling yang belain 10, 5. Iya kan? 5. Jadi kayak memang berasa kayak, Popon mah orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan omongannya gitu. Karena padahal mungkin yang sepakat sama kamu banyak gitu, tapi lihat-lihat aja dah. Ketawa-ketawa aja malah mereka, Popon diserang lagi, mampus loh. Iya, memang itu juga sebenarnya dari yang awal udah dialamin juga dari zaman Popon Minded tuh. Apalagi bedanya level orang yang istilahnya terbuka sama pemikiran open minded sama yang enggak. Itu udah beda levelnya. Kayak orang-orang yang ngerasa dia open minded lo orang-orang berpendidikan, orang-orang di level-level atas gitu. Sedangkan orang-orang yang dianggap close minded tuh berpemikiran biasa aja kolot, itu lo orang-orang biasa, pekerja biasa, orang-orang misalnya kurang berpendidikan dianggapnya dan lain-lain. Itu emang udah kalah duluan sebenarnya dari awal, dari segi lawan-lawanan sebenarnya udah kalah duluan gitu ya. Gampang dipojokin lah hitungan. Betul. Dan masalah itu mah kayaknya gua rasa lebih kayak ya rezeki udah ada yang ngatur lah. Sekeras apapun orang mau nutup jalan rezeki gua, kalau itu mau udah rezeki gua bakal nyampe gitu. Bakal bisa ditutup. Iya, tapi saya juga tidak pernah sepakat misalnya kayak open minded, close minded. Enggak sih, ini sama-sama punya nilai yang berbeda sih. Kita ada kesamaan nilai, tapi ada di beberapa nilai enggak gitu kan. Tapi apakah saya sama-sama close minded atau saya open minded? Saya nggak pernah bilang saya open minded. Saya juga nggak merasa saya close minded. Di antara kita nggak ada yang kayak gitu. Maksud aku adalah ini nilaiku, ini nilai saya gitu kan. Ini kau mau sebut apa? Close minded, open minded, binatang minded, apa terserah. Ini nilai saya gitu. Ini dari yang saya pelajari, saya tanamkan, orang tua saya ajarkan. Kemudian saya punya alasan kenapa saya tidak sepakat dengan nilai yang saya itu gitu. Itu
itu bukan masalah open minded close minded sih gitu. Nah, menurutku ya, menurutku ini ya. tapi Nah, ini aja kita udah berbeda kan, tapi tidak menjadi masalah gitu. Itu bisa ini mungkin akan menjadi masukannya kamu karena kan kamu sudah bicara soal mind, kemudian kamu bicara soal body. Tapi kemudian kamu akan bicara tentang soul. Nah, ini mungkin ini hanya sedikit gambaran aja. Soulmisasi. Biar ada gunanya kita ngobrol di sini kan. Bahwa kadang-kadang kita tidak harus selalu mengikuti apa yang kita pikirkan, tetapi kadang-kadang kita harus mendengarkan apa yang membuat jiwanya kita tenang. Itu bagus. Ya kan? Jadi mungkin kamu merasa bahwa pikiranku seperti ini, tapi ketika itu tidak membawa ketenangan pada jiwamu, mungkin bukan itu yang seharusnya dilakukan. Oke. Ya kan? Jadi kadang-kadang apa yang ada dalam pikirannya kita tidak harus selalu kita sampaikan. Kalau ternyata setelah kita sampaikan malah Bikin perasaannya kita yang kemudian tergugah gitu, kayak hasil tadinya kita tenang menjadi enggak. Tiba-tiba dia bawa premisi ini di soul. Iya. That's why gitu. Keren. Wih, maksudnya itu berubah nih. Wah, Popon, welcome. Bisa juga. Welcome. Bisa itu kan namanya Berubah, iya, kita bertumbuh kok. Journey-nya Iya, bertumbuh. dari minded, body sampai nanti soul bisa jadi kayak gitu. Bisa berubah, bisa berubah. Namanya orang hidup itu pasti bertumbuh, kalau enggak pasti mati kan. Betul. Kalau sudah tidak bertumbuh secara pikiran. Gitu. Oke, terima kasih Bang Popon. Terima kasih. Sudah datang. Kita masih lanjut ngobrol lagi di luar tapi. Iya. Buat teman-teman, Silakan dibeli digital download. dibeli digital downloadnya Popon. Kalau misalnya kalian kontra dengan statement-statement Popon selama ini, coba mungkin lihat lebih lengkap. Betul. Siapa tahu itu juga Betul, membuat kalian punya literatur yang kayak enggak sih udah bener sih kebencian sama dia. Iya. Kalau misalnya ternyata ada ruang sedikit yang untuk saya memaklumi Popon ini seperti apa, atau ternyata kalian memang semakin menumbuhkan kebencian, silakan. Tapi coba lihat simak infonya. Betul. Dan lengkap. yang paling indah di era sekarang itu adalah bukan mencari perbedaan sebanyak-banyaknya gitu, tapi mencari titik kesamaan, titik tengahnya di mana sih ini gitu. Oh, dia salah paham. Oh, aku terlalu keras gitu. Mungkin begitu gitu kan. Sehingga dapat titik tengah yang kayak oh, itu nilai kamu. Oke lah, aku nggak ganggu ya. Oke, kita berteman aja. Oke, fine aja sebenarnya. Dan diskusi itu harus selalu netral ini ya, sebelum kita ini diskusi kursi ini akan selalu netral gitu. Kalau kamu bisa lihat orang yang habis dia duduk sudah tidak netral ini. Harus ditambal di bawah ini. Miringnya. Tidak, maksudnya siapapun yang duduk di sini dia akan membawa nilai-nilainya tersendiri. Gitu. Hari ini yang duduk Popon bukan berarti besok yang lain tidak boleh duduk di sini, yang berseberangan pendapat dengan dia. Silakan kalau mau siapa duduk tahu di Dokter sini. Tirta, Dokter Tirta udah pernah di sini. Sudah pernah. Lu berseberangan sama Dokter Tirta kan? Di sini enggak kayaknya. Di sini. Katakanlah Coach Kalau Justin soal rokok iya dong. Kalau soal rokok Dokter Tirta kesel sama kamu. pasti berseberangan sama Dokter, tapi soal pola komunikasi Dokter Tirta pernah ngomong. Oke. Dokter-dokter di Indonesia komunikasinya masih agak kurang. Dan itu kendala, dan itu saya diajarkan juga. Itu yang membuat menjadi komunikasi itu dalam dunia kedokteran dan kesehatan itu dipertebal lagi. Makanya di saya zaman 2010 ya 4 semester tuh harus berlatih dengan yang tadi bilang kayak tukang apa namanya sapu di situ, mereka yang jadi pasien. Bahasanya silakan aja bilang keluhanmu apa. Mohon kompos kasih agoremu mah, let's go. Oke, Pon, terima kasih banyak. Mudah-mudahan silakan teman-teman bisa mengenal Popon full body juga, ya. ada di link WhatsApp bio, yang Instagram atau di Twitter. Instagramnya Popon Kerok ya, silakan aja klik linknya, itu akan terhubung ke WhatsApp. Jadi itu bukan penipuan, itu betul memang metodenya kayak begitu. Iya, dan kita tidak sabar menunggu show berikutnya dari Popon yang soul ya. Mungkin ada hal-hal lain lagi yang bisa disampaikan di situ. Oke. Simak terus konten-konten dari Kax Production, utamanya konten kami berdua. Ada yang namanya udah di situ tidak usah didengar. Konten apapun sama dia skip aja. Kita jangan skip kontennya. Lihat partnya dia di skip, jawaban narasumbernya oke, karena jawaban narasumbernya bagus. Kalau perlu mainkan di mute. Jadi pas Abdur kayaknya bukan dia yang bicara. Jawaban. Gitu aja. Follow juga Instagram, TikTok dan Twitter Kax Production, dan juga share, comment, likes, dan juga share dan juga likes. Sudah tadi share udah like. Biar berulang-ulang. Subscribe yang belum tadi. Pokoknya subscribe juga konten dari Kax Production, dan simak terus. Mari kemari. Mari ke Mama Kari.